Shalom Bapak Saudara. Selamat malam para pendengar Kingdom and Wealth dimanapun Anda berada saat ini. Senang sekali boleh bersama-sama dengan Anda dalam program Kingdom and Wealth pada hari ini. Hari ini ketika saya sedang berdoa, Tuhan menaruh dalam hati saya hari ini di tanggal 8 Maret. Tanggal 8 Maret. Tiba-tiba Tuhan taruh dalam hati saya untuk saya menyampaikan akan pesan untuk setiap para pendengar Kingdom and Wealth dimanapun Anda berada. Saya berdoa biarkan apa yang saya sampaikan hari ini boleh menjadi berkat yang besar bagi Anda. Kemarin melalui program Kingdom and Wealth, sebelumnya saya menyampaikan mengenai Tuhan mempersiapkan setiap kita untuk masuk ke dalam satu musim yang sangat khusus sekali yang diperingati oleh orang Israel, bangsa Israel Dan ini adalah peringatan yang sangat penting sekali bagi mereka, Bapak Saudara, yaitu Purim. Dan Tuhan juga menyampaikan kepada kita, menguraikan tentang betapa luar biasanya tentang yang namanya berkat keimaman, priestly blessing. Tapi hari ini Tuhan menaruh dalam hati saya kuat sekali untuk menyampaikan satu bagian yang lain. Dan saya berdoa apa yang Anda dengar pada subuh ini boleh menjadi berkat yang besar bagi Anda. Sebelum saya menyampaikan akan isi hati Tuhan, kita akan berdoa bersama-sama. Kami bersyukur, terima kasih atas malam ini Tuhan. Ini hari yang Engkau jadikan. Kami percaya Engkau menyampaikan pesan-Mu pada hari ini Tuhan. Ada satu pewahyuan yang dahsyat yang Tuhan sedang nyatakan buat setiap kehidupan kami Tuhan. Tuhan, dalam beberapa waktu ke depan ini kami akan masuk ke dalam yang namanya masa Purim Tuhan. Masa di mana bangsa Israel melihat keajaiban Tuhan yang luar biasa, diluputkan daripada tipu muslihat yang keji, dan dari rencana seorang bernama Haman yang ingin membantai semua bangsa Israel. Tapi hari itu Tuhan, Kau bangkitkan seorang Esther. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, melalui program pada hari ini, biarkan Engkau sendiri yang menaruh roh seperti Esther Tuhan kepada setiap kami yang mendengar akan program ini, dimanapun kami berada saat ini Tuhan. Kami percaya ada pesan yang penting Tuhan mau sampaikan untuk hamba-Mu sampaikan pada hari ini. Dan mau berikan kemuliaan hanya bagi-Mu. Semua kuasa-kuasa kegelapan, semua kuasa jahat, semua roh okultisme kami ikat, kami patahkan, kami hancurkan dalam nama Yesus. Tuhan, aku minta pelayanan malaikat-Mu turun Tuhan. Pelayanan malaikat-Mu turun atas setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan program ini, atas setiap kami Tuhan. Memberi kepada kami Tuhan pewahyuan dan pengertian. Berikan kepada setiap anak-anak-Mu Tuhan pewahyuan dan hikmat untuk mereka mengerti bahwa setiap kami sedang masuk ke dalam satu musim yang baru Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami berikan kemuliaan-Nya bagi-Mu. Hamba-Mu akan sampaikan akan isi hati-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Bapak Saudara,
Jika saudara diberkati melalui akan apa yang hari ini boleh menjadi berkat bagi Anda bisa bagikan kepada setiap teman-teman Anda. Dan pastikan Anda untuk bisa mensubscribe akan program channel prophetik kami. Karena ketika Anda mensubscribe, Anda akan menerima notifikasi melalui akan sistem YouTube tentang premier video-video kami yang terbaru. Ketika tiba-tiba Tuhan memberikan pada kami pewahyuan, kami akan menyampaikan tiba-tiba, suddenly. Dan ketika saudara udah mensubscribe akan program kami, maka saudara akan menerima di awal sebelum broadcast daripada sistem daripada ministry kami. Ada satu hal yang ditaruh di dalam hati saya yang sangat kuat sekali. Yang sangat kuat sekali. Saya ingat beberapa bulan yang lalu, sebelum merebak virus corona, ketika Tuhan bawa saya di Singapura, ada seseorang pengusaha datang kepada saya, dan dia ingin ketemu dengan saya. Dan tiba-tiba ketika kami bertemu, dia memberikan kepada saya satu buku. Bukunya covernya warnanya biru, saudara. Dan kata-kata pertama yang sangat besar sekali tulisannya, saudara, itu adalah kata-kata new era, saudara. Era yang baru. Dan ketika saya tanya, kamu kok kasih saya ini, kenapa? Dia katakan, saya pergi ke Amerika, saya punya buku ini, tetapi ketika saya mau bertemu dengan Anda, dia katakan ini dalam bahasa Inggris, Tuhan taruh dalam hati saya untuk kasih buku ini pada kamu. Dan waktu saya baca buku ini, saudara, saya lihat buku ini, saya kaget sekali. Karena saya bersyukur, hari itu saya pergi sekali lagi ke Singapura, itu bulan Desembernya, saudara. Dan buku itu ditaruh pada saya, diletakkan di tangan saya. Dan saya tahu, ini adalah satu mandat yang Tuhan percayakan kepada hidup saya untuk mengerti tentang perkara-perkara baru Tuhan. Untuk mengajarkan bahwa setiap kita, saudara, sedang masuk dalam era barunya kemuliaan Tuhan, saudara. Saudara, ada firman Tuhan katakan gini, kalau anggur baru, itu nggak bisa dengan kantong anggur yang lama, saudara. Kalau kantong anggur yang lama dengan anggur yang baru, pasti akan pecah, saudara. Nggak tahan. Jadi kantong anggurnya harus baru supaya anggurnya baru, saudara. Kantong anggur baru, anggur baru. Nah, ini bicara tentang apa, saudara? Bicara tentang yang namanya strategi Tuhan. Dan tentang yang namanya eranya Tuhan saat ini. Kita harus mengetahui, kalau kita tidak ngerti cara di mana Tuhan di hari-hari ini sedang mempersiapkan atau memakai hidup kita dan memberkati kita dengan cara yang tidak pernah kita pikirkan sebelumnya. Saya katakan itu adalah sesuatu yang supernatural, saudara. Sesuatu yang tidak pernah kita pikirkan dengan logik kita, saudara. Tuhan kita dikatakan dalam firman, Tuhan kita adalah roh. Tapi Tuhan kita adalah kebenaran. God is spirit and truth. Dia roh dan kebenaran. Banyak orang, mereka hanya memperdulikan kepada kebenarannya. Sesuatu yang kita lihat melalui firman Tuhan, dan kemudian kita hanya cerna secara logik kita. Tapi sebenarnya firman Tuhan katakan, Tuhan kita adalah Tuhan yang punya dimensi roh. Artinya spirit, saudara. Spirit itu supranatural.
Setan paling takut kalau saudara mengerti dimensi spiritnya Tuhan. Nah, hari ini saya nggak ada maksud untuk membagikan akan revelation. Tapi tiba-tiba hati saya itu dibukakan oleh Tuhan seperti saya melihat sebuah kitab. Dan kitab itu adalah kitab Daniel, saudara. Dan Tuhan katakan, sampaikan kepada setiap anak-anakku, sampaikan melalui akan program ini, bahwa hari-hari ini Tuhan akan membangkitkan roh seperti Daniel. Roh yang mengerti sesuatu yang semua orang tidak pernah mengerti, tetapi Daniel punya roh yang luar biasa. Dia punya the spirit of excellence, saudara. Saya akan membukakan bagian-bagian penting daripada apa yang Tuhan mau untuk saya sampaikan pada hari ini buat setiap Anda. Saudara, hari ini saya percaya nggak kebetulan. Saya mau bilang sama saudara satu hal. Beberapa waktu lagi kita akan masuk memperingati masa Purim, saudara. Purim itu mulai dari Senin 9 Maret. Ya, Senin 9 Maret. Dari mulai sore, saudara. Sampai Selasa 10 Maret. Kalau di Israel itu 11 Maret, saudara. Dan saya mau bilang sama saudara satu hal. Waktu saya berdoa, mungkin buat orang-orang, kebanyakan mereka berpikir ini hari yang biasa. Tapi saudara lihat di dalam Alkitab, saudara. Tuhan selalu berbicara tentang waktu. Tuhan selalu berbicara di dalam kitab Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, tentang sesuatu yang sepertinya harus disingkapkan. Dan waktu saya merenungkan itu, saudara, saya tahu ini bicara tentang sesuatu yang spirit. Sesuatu yang supernatural, saudara. Dan setan paling takut ketika saudara mengerti tentang supranaturalnya Tuhan. Saya katakan buat saudara hari ini. Hari ini, saudara. Tuhan akan melakukan perkara yang luar biasa dalam hidupmu. Hari ini saya bukan sekedar untuk menyampaikan firman Tuhan, tetapi hari ini saya menyampaikan akan sesuatu yang Tuhan mau untuk saya deklarasikan buat hidup saudara dan masa depan saudara. Saudara, Purim itu mulai daripada sunset, saudara. Jadi besok ketika sunset di tanggal 9, saudara, di Israel akan memperingati yang namanya Purim. Dan setiap Purim tahun yang lalu, saya ingat ketika saya masuk dalam Purim, saudara, saya mengerti tentang yang namanya misteri dari apa yang Tuhan mau singkapkan. Dan saya berdoa, saudara, ada satu kekuatan yang besar, ada satu penjebolan supranatural yang besar terjadi dalam hidup saya setelah itu. Saudara, kisah Esther sebagai pembebas bangsa Yahudi itu menjadi satu peringatan yang sangat penting bagi bangsa Israel.
Makanya kalau Purim ini adalah masa yang buat mereka kemenangan besar. Mereka akan merayakan kemenangan ini, saudara. Nah, apa hubungannya dengan kita? Saya mau bilang sama saudara. Saudara ketika mengerti waktu. Waktu di mana Tuhan sedang membuat sebuah perubahan dalam dunia ini. Bangsa Israel adalah bangsa pilihan Tuhan. Tapi kita disebut Israel rohani, saudara. Dan kalau saudara sadar bahwa kita adalah Israel rohani, dan saudara menangkap akan momen di mana bangsa Israel besok mereka akan masuk memperingati masa Purim. Itu akan menjadi sebuah hal yang dahsyat bagi hidup kita, saudara. Saudara, saya mau bilang sama saudara hari ini, tidak kebetulan juga. Senin 9 Maret sampai 10 Maret, saudara. Tapi bertepatan dengan itu, saudara, ada satu fenomena alam. Ada fenomena alam yang akan terjadi besok, saudara. Yaitu supermoon. Supermoon akan menerangi langit hari Minggu dan Senin, saudara. Itu bicara tentang yang namanya bulan purnama, yang terjadi pada hari Senin. Tapi akan terlihat penuh selama 3 hari, dari Minggu pagi hingga Rabu pagi. Itu menurut kutipan NASA, saudara. Apa itu supermoon, saudara? Supermoon terjadi ketika bulan berada dalam jarak 90% dari perigee, atau pendekatan terdekatnya dengan bumi di orbit. Bulan akan tampak lebih terang dan lebih besar di langit malam, dan mudah-mudahan tidak ada awan dan cuaca buruk yang akan mengaburkan pandangan. Bulan purnama bulan Maret dikenal sebagai full warm moon atau bulan cacing penuh. Kenapa dikatakan bulan cacing penuh, saudara? Nama-nama tradisional dan asli Amerika untuk setiap bulan purnama tahun ini berasal dari bagaimana mereka membantu melacak musim. Dalam hal ini tanah mulai melunak pada bulan Maret, sehingga cacing tanah dapat muncul menarik lebih banyak burung untuk diberi makan. Itu menurut farmer alaman anak. Dan saya mau bilang sama saudara, saya percaya nggak kebetulan. Orang yang mengatakan itu kebetulan. Tapi hari ini ketika saya berdoa, saya katakan buat saudara, Purim diperingati oleh bangsa Israel. Dan kita adalah Israel rohani. Bertepatan dengan itu, pada tanggal itu juga ada yang namanya supermoon, atau bulan purnama sejati yang begitu besar, begitu terang sekali, saudara. Dan saya percaya ini adalah sebuah tanda, saudara, di mana Tuhan akan melakukan kegerakan yang besar untuk bangsa pilihan Tuhan. Dan kalau saudara hari ini sebagai bangsa pilihan Tuhan secara rohani, Israel rohani, saudara akan menerima warisan yang sama ketika saudara mengerti tentang hal itu. Artinya Tuhan mau katakan seperti ini. Musim ketika Purim itu bicara tentang peringatan kemenangan besar. Peringatan bagaimana mereka dilepaskan daripada pembantaian, rencana yang keji. Mereka dibebaskan. Dan mereka menjadikan Purim menjadi satu party atau pesta untuk mereka memperingati bagaimana mereka dilepaskan daripada hal yang jahat, hal yang ingin untuk membinasakan mereka. Dan bertepatan dengan itu, saudara,
supermoon, atau dikatakan full moon. Ini bicara tentang apa, saudara? Ini bicara tentang yang namanya musim semi. Tahun ini equinox, musim semi, terjadi pada 19 Maret. Dan itu tiba lebih awal daripada yang terjadi dalam lebih dari 100 tahun. Waktu saya berdoa, saudara, pada hari ini. Tuhan katakan gini, kamu lihat ya. Kalau kamu ngerti tentang yang namanya bagaimana hari-hari ini, caraku akan bekerja kepada bangsa-bangsa pilihan, maka engkau akan melihat musim semi akan terjadi dalam hidupmu. Dengan kata lain, saya mau kata buat saudara-saudara, apa yang sedang terjadi dalam waktu-waktu ini, buat engkau yang intim dengan Tuhan, buat engkau yang sungguh-sungguh mencari Tuhan, buat engkau yang sungguh-sungguh dekat sama Tuhan, ini akan menjadi musim di mana akan menjadi semi di dalam hidupmu, saudara. Ini akan menjadi musim di mana Tuhan akan menunjukkan kebaikannya. Dan saya percaya, kemarin saya sudah mengajar para saudara tentang 3 perkataan berkat Tuhan. Saudara nanti akan dengarkan sendiri, saudara. Itu baru dirilis kemarin. Tapi hari ini Tuhan sudah menyampaikan saya sisi yang lain. Saudara, ada satu firman Tuhan yang Tuhan berikan kepada saya hari ini. Saya bacakan buat saudara hari ini. Tapi nanti saudara bisa baca sendiri semuanya. Daniel 5 ayat yang ke-1 sampai ayat 29, saudara. Daniel 5 ayat 1 sampai 29. Tapi saya khususkan saudara untuk melihat Daniel 5 ayat 25. Maka inilah tulisan yang tertulis itu. Mene mene tekel ufarsin. Dan inilah makna perkataan itu. Mene, masa pemerintahan tuanku dihitung oleh Tuhan dan telah diakhiri. Tekel, tuanku ditimbang dengan neraca dan didapati terlalu ringan. Peres, kerajaan tuanku dipecah dan diberikan kepada orang Media dan Persia. Waktu saya merenungkan, kenapa Tuhan memberikan pesan ini kepada setiap kita, saudara. Artinya, ada suatu timbangan yang menimbang kerajaan daripada Belsyazar, saudara. Belsyazar itu adalah anak daripada Raja Nebukadnezar, saudara. Dan hari itu Daniel menyampaikan pesan kepada Belsyazar. Waktu saya merenungkan ini, Tuhan seperti mengatakan gini sama saya. Kamu akan lihat hari-hari ini. Buat orang-orang yang hari-hari ini mereka, nanti saudara baca sendiri ya. Daniel 5 ayat 1 sampai 29. Belsyazar ini berbeda sekali dengan yang namanya ayahnya, saudara, Nebukadnezar. Nebukadnezar dia sombong, tapi ketika dia direndahkan oleh Tuhan, dia mau berubah, saudara. Dia tinggi hati, keras kepala, tapi kemudian dia dihalau dari antara manusia. Hatinya menjadi sama seperti hati binatang. Tapi sampai ketika ia mengakui Tuhan yang Maha Tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan mengangkat siapa yang dikehendaknya, dia mau merendahkan dirinya. Tapi Belsyazar, saudara, itu tidak merendahkan dirinya.
Dia bahkan meninggikan diri terhadap yang berkuasa di sorga. Dia melakukan perbuatan-perbuatan yang sangat mendukakan Tuhan. Sebab itu tiba-tiba tulisan yang tertulis untuk Belshazzar, saudara. Mene, mene, tekel, ufarsin. Saudara, hari-hari ini banyak kegoncangan ada di mana-mana. Tapi saudara nggak usah takut dengan setiap kegoncangan. Karena ketika saudara merendahkan hati di hadapan Tuhan, ketika Anda datang dan Anda mau duduk diam di kaki Tuhan, Anda mau masuk dalam keintiman dengan Tuhan, Anda punya kerinduan untuk Anda senantiasa dekat dengan Dia, lebih lagi dekat dengan Dia. Ketika saudara dan saya diukur, ditimbang, saudara tidak akan didapati menjadi ringan. Karena saudara punya bobot. Kualitasmu adalah Mazmur 91. Bukan hanya sekedar mengatakan Mazmur 91. Bukan hanya teori. Tetapi saudara dan saya mengalaminya menjadi satu bobot dalam keintiman dan perlindungan Tuhan. Saudara, hari itu Belshazzar, dia sedang pesta di dalam kemabukan. Kemudian dia orang yang tinggi hati, berbeda dengan Nebukadnezar yang mau berubah. Sedang dia berpesta pora bersama dengan istri dan para gundik. Pada waktu itu juga tampak jari-jari tangan manusia menulis pada kapur dinding istana raja. Di depan kaki diannya. Dan Raja Belshazzar melihat punggung tangan yang sedang menulis itu. Karena itu dia memanggil Daniel, saudara. Karena sudah terbukti Daniel ada seseorang yang menafsirkan mimpi daripada bapaknya, yaitu Nebukadnezar. Ketika Daniel membacakan kepada Belshazzar, Mene, mene, tekel, ufarsin. Kerajaan Tuanku akan dipecah dan diberikan kepada orang Media dan Persia. Kalau sudah baca ayat selanjutnya dikatakan Belshazzar, atas titah Belshazzar dikenakan pada Daniel pakaian dari kain ungu dan pada lehernya dikalungkan rantai emas, dan dimaklumkan tentang dia bahwa di dalam kerajaan ia akan mempunyai kekuasaan sebagai orang ketiga. Belshazzar percaya bahwa Daniel itu punya roh yang luar biasa atau spirit of excellence, yang dia bisa mengetahui mimpi-mimpi raja. Dia bisa mengetahui sesuatu yang tersembunyi, yang bahkan orang-orang pintar, orang-orang jampi, orang-orang nujum tidak pernah tahu. Tapi Daniel bisa tahu. Dan dia diberikan kedudukan dan diangkat menjadi kekuasaan sebagai orang ketiga. Tapi Belshazzar sayangnya tidak berubah dan dia tetap menjadi tinggi hati. Apa yang terjadi, saudara? Ayat yang terakhir dalam kitab Daniel 5 dikatakan, pada malam itu juga, Anda bisa bayangkan, saudara, pada malam itu juga terbunuhlah Belshazzar, raja orang Kasdim itu. Saudara,
waktu Tuhan berikan pada saya firman ini, saya tuh gemetar. Saya mau bilang sama saudara hari-hari ini, jangan pernah meninggikan diri kita. Tuhan menyuruh saya untuk menyampaikan pada hari ini, banyak orang-orang yang mereka menganggap diri mereka meninggikan diri, mereka tinggi hati, baik itu dalam pelayanan, dalam bisnis, dalam pekerjaan, dalam kehidupan. Akan terjadi, saudara, kegoncangan. Dan ketika terjadi kegoncangan, Anda dan saya akan ditimbang. Tapi ketika saudara didapati berat karena kualitasmu punya keintiman dan punya yang namanya kecintaan dengan Tuhan lebih daripada apapun, saudara akan lolos. Saudara akan, dalam kegoncangan apapun, engkau tidak akan pernah celaka. Justru melalui kegoncangan itu, Anda akan menerima promosi dari Tuhan. Dan saya mau bilang sama saudara hari ini. Hari ini, saya mau berdoa buat setiap Anda yang mendengar akan pesan pada hari ini. Saya mau kata buat saudara hari ini adalah waktu yang sangat tepat. Ketika Anda mendengar akan program ini yang mengatakan dengan Tuhan, Tuhan, rendahkan hatiku. Saudara, saya melihat sebuah vision barusan. Ada banyak orang gara-gara emosi yang tidak terkontrol. Ada banyak orang karena emosi, karena mereka menganggap mereka punya sesuatu, mereka justru akan mengalami masalah besar karena mereka tidak bisa menahan emosinya. Ini waktunya Anda mendengar apa yang saya sampaikan hari ini. Kita merendahkan hati di hadapan Tuhan. Kita mau berubah. Ketika kita punya kekuasaan, ketika kita punya kedudukan, ketika kita punya pengaruh tanpa sadar, ketika kita punya hati yang ingin dihormati atau hati yang menjadi bos, kita akan tanpa sadar atau sadar menindas orang lain. Kita akan merasa dalam diri kita yang paling super, kita yang paling oke, paling wah. Tapi pesan Tuhan pada malam ini sangat keras sekali. Seperti Belshazzar. Mene tekel ufarsin. Dan saya mau bilang sama saudara hari ini, pastikan ketika kita ditimbang, saudara, kita tidak didapati ringan. Kita didapati memiliki kualitas kemurnian dengan Tuhan yang luar biasa. Sehingga ketika kita mengalami proses, ketika kita mengalami pemurnian, ketika kita mengalami kegoncangan, ketika kita mengalami masalah, kita akan lolos. Dan kita akan menjadi lebih daripada menang. Dan kita tidak akan meninggalkan iman kekristenan kita. Karena kita tahu dan kita tahu dan kita tahu bahwa hanya Yesus, nama di atas segala nama, yang membuat bertekuk lutut sekali di langit, di bumi, di bawah bumi, dan mengaku dengan lidah bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Saudara, waktu saya merenungkan hari ini, Ratu Esther adalah seorang yang memiliki hati, yang mencintai bangsanya, yang ingin melakukan sesuatu
yang terbaik untuk bangsanya. Dan dia menjadi pembebas, dan dia menjadi penyelamat bangsa Yahudi daripada kebinasaan yang mau dilakukan oleh Haman. Saya berdoa di dalam nama Yesus saat ini, biar setiap tipu muslihat Haman-Haman yang ada dalam hidup kita saat ini, setiap kuasa-kuasa jahat, kuasa-kuasa kegelapan, kuasa-kuasa setan, kuasa-kuasa okultisme, semua tipu muslihat setan, semua rencana-rencana orang yang jahat, biarkan Tuhan sendiri yang menjadi pembela bagi hidup kita, yang menjadi pelindung bagi hidup kita, yang menjadi pembebas bagi hidup kita. Saudara, saya percaya Tuhan selalu memberikan kepada kita tanda-tanda, musim-musim, waktu. Firman Tuhan dalam kitab Pengkhotbah 3 katakan, segala sesuatu ada masa dan waktunya, saudara. Tapi kalau saudara dan saya mengerti tentang waktunya Tuhan, saudara mengerti tentang musimnya Tuhan, saudara akan tahu engkau tidak akan pernah dikecewakan. Karena kau tahu musim apapun dalam hidupmu, segala sesuatu itu ada masanya. Tapi saya mau katakan kepada saudara satu kata, Tuhan membuat segala sesuatu itu indah pada waktunya, saudara. Ia membuat segala sesuatu itu indah pada waktunya. Dan musim Purim tahun ini, dan tidak kebetulan dengan supermoon, bulan purnama yang kita akan lihat, akan nikmatin, supermoon. Ini akan menjadi satu tanda profetik di mana bangsa pilihan Tuhan. Anda lihat ya, orang Israel itu mau dikalahkan, mau dilawan oleh bangsa apapun. Tapi janji Tuhan, berkat Tuhan, perlindungan Tuhan atas bangsa pilihan Tuhan, sekalipun mereka itu tegar tengkuk, sekalipun mereka keras kepala. Tapi ada firman Tuhan bilang apa? Kalau Tuhan udah memberkati, saudara, tidak ada yang dapat membalikkannya, saudara. Saya percaya bangsa pilihan Tuhan ini, dan kita sebagai Israel rohani, kita akan melihat hari ini. Saya berdoa untuk setiap kita yang mendengarkan program ini, Anda akan mengalami mukjizat, mengalami terobosan, mengalami perlindungan, mengalami kasih setia Tuhan, kasih karunia Tuhan, kebaikan Tuhan di tahun-tahun ini. Gak tahu gimana caranya, saudara. Percaya Tuhan akan lakukan dalam hidupmu. Tapi ingat, pesan Tuhan yang sangat penting adalah jangan sampai saudara didapati ringan ketika saudara ditimbang. Hari-hari ini adalah waktunya kita sungguh-sungguh datang dalam hadirat Tuhan, dekat dengan Dia, dengar-dengaran Dia, melakukan apa yang Dia mau. Saudara, ada banyak orang-orang yang awalnya bukan siapa-siapa, di tahun-tahun ini akan dibangkitkan Tuhan luar biasa. Ini akan menjadi satu tanda yang luar biasa. Kemarin saya menyampaikan di video yang lain, waktu yang saya sampaikan tentang blessing, saya mengatakan bahwa ada pembebas-pembebas yang akan dibangkitkan oleh Tuhan. Pembebas-pembebas itu adalah
Orang-orang yang mau mereka dibawa sama Tuhan. Mereka mengerti tentang perjanjian dengan Tuhan. Mereka akan dibawa menjadi orang-orang yang sangat dahsyat. Dari orang yang bukan siapa-siapa, tiba-tiba melalui perkenanan Tuhan, Tuhan buka. Tidak pernah dipikirkan, tiba-tiba. Dan ini masanya, saudara. Ini waktunya. Saudara, saya mau berdoa saat ini. Mari kita berdoa bersama-sama saat ini, saudara. Kita bersyukur, terima kasih Tuhan atas hari ini Tuhan, atas subuh ini Tuhan. Saya mengucap syukur Engkau sudah menyampaikan akan isi hatimu, pesanmu kepada setiap kami pada hari ini. Kami sedang masuk ke dalam satu musim yang baru. Kami sedang masuk ke dalam era yang baru Tuhan. 10 tahun ke depan ini biarkan kami Tuhan. Jangan Kau dapati kami terlalu ringan Tuhan. Jangan Kau dapati kami tinggi hati. Jangan Kau dapati kami menjadi arogan dan sombong. Biarkan kami boleh merendahkan hati kami di hadapan-Mu. Dan kami menyadari bahwa kami hanyalah hamba yang tidak berguna. Tuhan, kami masuk ke dalam masa Purim 2020. Kalau Engkau melepaskan bangsa pilihan-Mu, mereka yang tegar tengkuk, mereka yang keras kepala, tetapi kalau Engkau sudah berjanji Tuhan, kasih setiamu dan kebaikan-Mu dan rahmat-Mu selalu ada pada hidup bangsa pilihan. Maka saat ini kami perkatakan kami adalah Israel rohani Tuhan. Kami adalah bangsa pilihan Tuhan. Kami percaya Purim 2020 ini akan menjadi musim pembebasan bagi hidup kami. Purim 2020 ini akan masa kemenangan besar bagi hidup kami. Purim 2020 ini akan menjadi satu masa yang akan membalikkan hidup dan keadaan kami. Kami mau dipakai oleh Tuhan. Tuhan, kalau Kau bisa pakai Daniel, Kau bisa pakai Esther Tuhan. Kau bisa pakai kami Tuhan. Tuhan, terima kasih. Apapun hari ini, mau terjadi apapun, kami tidak akan pernah takut. Kami tidak akan pernah panik. Karena kami tahu dan kami tahu dan kami tahu dan kami tahu dan kami tahu. Tuhan sudah memilih hidup kami. Untuk satu maksud yang besar. Untuk satu tujuan yang besar. Untuk rencana yang besar daripada Tuhan. Dan membawa kami masuk dalam kemuliaan menuju kemuliaan. Terima kasih Tuhan. Atas Purim yang luar biasa. Kami terima dalam nama Yesus. Ketika kami masuk Tuhan. Di tanggal 9-10 nanti Tuhan. Ataupun setiap teman-teman yang hari ini mendengarkan pesan ini. Mereka yang memutuskan untuk mereka mengatakan, biarkan Purim tahun ini menjadi tahun yang luar biasa. Biarkan itu jadi menurut iman mereka. Biarkan itu jadi menurut apa yang mereka percayai dan mereka imani di dalam nama Yesus. Saya berdoa dalam nama Yesus. Semua orang-orang yang mengalami masalah Tuhan. Tuhan, biarkan Engkau sendiri, tangan-Mu sendiri Tuhan, yang membebaskan mereka. Tangan-Mu sendiri Tuhan, yang melakukan karya-Mu yang ajaib dalam hidup mereka. Tangan-Mu sendiri Tuhan, yang melakukan karya-Mu yang dahsyat atas hidup mereka. Terima kasih Bapa. Ajaib perbuatan-Mu Tuhan. Kami bersyukur atas subuh ini. Kami bersyukur atas pesan yang sudah Kau sampaikan pada hari ini. Biar ini boleh menjadi berkat bagi anak-anak-Mu. Hamba-Mu sudah lepaskan akan pesan-Mu ke tengah anak-anak-Mu Tuhan. Sekali lagi hamba percaya
Ini akan menjadi satu musim, era daripada greater glory, era daripada kemuliaan yang lebih besar. Dan untuk setiap pendengar Kingdom and Wealth di channel ini, untuk setiap teman-teman yang saat ini, mereka dengan setia, mereka mendengarkan program ini. Untuk mereka yang mendengarkan program ini saat ini, Tuhan, tidak kebetulan. Saya berdoa tangan-Mu yang luar biasa melakukan supranatural favor dalam hidup mereka. Melakukan supranatural victory dalam hidup mereka. Melakukan pekerjaan-Mu yang dahsyat dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu Tuhan. Segala kemuliaan hormat hanya bagi-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Kami percaya inilah waktu musim yang baru bagi kami. Inilah musim semi bagi kami. Inilah musim ketika kami menabur benih Tuhan. Itu akan menjadi sebuah benih yang bertumbuh menjadi tunas. Dan akan menjadi pohon yang terus berbuah lebat dan subur. Terima kasih. Segala kehormat, puji syukur kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Saudara, saya merasakan kuat sekali ketika saya berdoa tadi. Sharing kepada kami ketika saudara mengalami akan mukjizat dan terobosan. Kami berdoa bagi setiap permohonan doa Anda. Setiap hari kami menerima akan ratusan WhatsApp. Dan kami berusaha untuk membalas satu persatu. Dan saudara bisa kirimkan akan WhatsApp permohonan doa Anda atau kesaksian Anda di 085 8888 68700. Sekali lagi 085 8888 68700. Dan jika saudara diberkati melalui program kami, saudara, program ini telah menjadi berkat bagi begitu banyak orang. Bukan hanya di Indonesia, tapi mancanegara. Jika Anda diberkati ketika Anda mensubscribe akan channel kami, dan Anda mengajak teman-teman Anda, keluarga Anda, saudara Anda, rekan-rekan Anda untuk subscribe akan channel kami, biar mereka mengalami akan berkat yang sama seperti yang Anda alami. Saya percaya kita sedang memuridkan bangsa-bangsa, saudara. Dan saya percaya ada banyak orang yang akan diselamatkan melalui program ini. Saya mendengar kesaksian begitu banyak orang mereka yang ingin mengakhiri hidupnya, putus asa. Mereka dikuatkan melalui akan program channel ini. Dan setan tidak pernah mau setiap kita mengalami akan yang namanya berkat maksimal. Ajak setiap teman-teman kita, saudara. Biarkan Tuhan sendiri yang menjamah mereka. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Saudara, saya berdoa untuk acara Kingdom Gathering di bulan Maret. Tuhan berikan pada saya di tanggal 21 Maret. Tanggal 21 Maret, Bapak Ibu Saudara, teman-teman yang selama ini ingin didoakan, Anda ingin untuk bersama-sama dengan kami, kita berkumpul bersama, saudara. Tanggal 21 Maret, hari Sabtu, jam 3 sore sampai selesai. Saya akan menyampaikan akan apa yang Tuhan taruh dalam hati saya. Saya akan berdoa buat Anda. Kita akan tutup dengan perjamuan kudus bersama. Kita akan deklarasikan tahun ini biarkan menjadi tahun yang penuh dengan kemenangan dalam hidup kita. Dan buat Anda yang ingin didoakan, Anda bisa datang ke tanggal 21 Maret nanti. Saya akan berdoa buat Anda. Dan saya percaya Tuhan akan mengerjakan pekerjaan yang mukjizat yang dalam hidupmu. Tempatnya sama, saudara. Di Hotel Holiday Inn Express, Pluit, lantai 10, Ruang Destiny.
Dan saya percaya malam ini kami berdoa untuk setiap permohonan doa Anda. Doa orang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Dan untuk saudara yang ingin terhubung dengan Instagram kami secara official di Abraham Joel, dan melalui akan Facebook kami di Abraham Joel 2, karena Abraham Joel pertama sudah maksimum. Roh Kudus penghibur buat hidupmu, saudara. Jangan pernah takut, jangan pernah khawatir, karena engkau tidak sendirian. Dia adalah roh penghibur yang diutus untuk menghibur saudara dan saya untuk selama-lamanya. Dia yang menginsafkan kita akan kebenaran. Dan saya percaya setiap saudara tidak akan pernah ditimbang dan didapati ringan. Karena saudara bukan hanya mencari tangannya Tuhan, bukan hanya mencari berkatnya Tuhan, tapi kau mencari Dia. Kau mencari keintiman dengan Dia. Dan Tuhan akan melakukan pekerjaan yang dahsyat dalam hidup saudara saya. Terima kasih saudara atas setiap support Anda, setiap dukungan doa Anda. Jika saudara juga ingin menabur benih, ya, ini waktu yang terbaik. Saudara bisa hubungi juga melalui WhatsApp di 085 8888 68700. Sekali lagi 085 8888 68700, dan kami akan berdoa buat Anda. Terima kasih atas setiap dukungan doa Anda, support Anda. Tetap doakan kami dan kami senantiasa mendoakan bagi Anda. Sampai jumpa dalam program Kingdom and Wealth berikutnya. God bless you. Bye-bye.